Rizky juga nggak pernah ngaku kok pernah pacaran sama dia. Pacaran sama si R ini di rumahnya sampai kamar pribadi harus pakai CCTV. Tapi kalau sampai nyuruh-nyuruh CCTV diganti kalau tidak berpacaran, hah? Apa namanya? Let's tahu namanya. Namanya dah berzina. Ternyata si Z ini bukan sahabat, tetapi pacar. Nah, siapakah si Z ini? Ketemu sama si Z yang ditonjok. Si Rizky ini emang mau ketemu sama sahabatnya si Niki ini, gitu. Niatnya si Rizky itu ketemu sama sahabatnya si Niki, si Z ini alias si Zack ini. Nah, apa yang terjadi dah? Cembokur, guys. Cembokur sama sahabatnya Niki, Nikmir gitu. Di sini namanya Z ini, bro. Nah, ternyata begitu toh. Keluarga Rizky, ajudan Prabowo lainnya dibongkar sama Nikita Mirzani. Panjang urusannya ini. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Apa kabarnya sobat-sobat Let's Go? Memang kita tidak berjumpa ya. Waduh, gimana kabar kalian semua nih ya? Kita masih update tentang kasus ini Nikita Mirzani dengan mantan pacarnya yang terdahulu, Mas Ri ya. Gitu, ini nggak cuman ajudan ya, ajudan Pak Prabowo ya. Keluarga juga dibawa-bawa, teman-teman semua dibawa-bawa. Tapi sebelumnya Let's Go mau sulap dulu ya. Ini ya. Sulap ya. Kacamata nggak ada kacanya. Ini biar nggak mantul ya. Soalnya Lesku belum tidur nih. Ini matanya kayak masih sembab-sembab gitu. Oke guys, ini ada update terbaru guys. Gara-gara Nikmir ya, itu kalau berantem itu nggak mungkin nggak bawa orang gitu loh. Sekarang temen-temennya Mas Ri, woi, keluarganya Mas Ri, woi, semua dibawa-bawa sekarang. Presiden kita Pak Prabowo aja dibawa-bawa, gokil. Ada beberapa kabar terbaru bahwa ini kita akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat ajudan Prabowo lainnya. Dan juga ternyata informasi baru ya, ini informasi baru bahwa Nikmir ini waktu di kafe berantem sama Mas Ri gitu. Itu gara-gara berantem cowok guys. Nah, kan Nikmir pernah bilang tuh, siapa yang bisa kasih bukti dia ada cowok lain bermain cowok kalau lagi pacar tuh dapat 100 juta. Nah, ini dia guys. Gokil. Ayo kita bahas aja guys. Ini yang marah-marah. Ini yang LC. Ini mucikari. netizen. Terus kamu percaya aku? Anjir ya, Mutia ini ya. Terusin sedikit. Terus kamu percaya aku LC? Menurut netizen aja deh. Pernah ada nama aku di karaoke apa? Dia settingan ya. Karena pemilu kan. Settingan pemilu kan. Jadi dia bilang di story-nya, yang rambut hitam itu namanya Mutia. Wis, adik Rizky. Set. Tapi dari istri bapaknya yang nomor 3. Gokil. Adiknya, bapaknya, istri bapaknya. Kena semua nih. Yang tengah itu LC Karaoke. LC Ladies Chairpiece gitu. LC Karaoke beneran gitu. Langsung dari mulut Rizky gitu. Saya punya buktinya, gokil. Saya punya buktinya. Dan apabila saya bohong, saya siap dilaporkan. Wah, berarti Nikita Mirzani sudah mengatakan bahwa yang tengah ini, yang cakep ini memang ya, itu LC Karaoke gitu. Dan mbaknya bilang, kamu percaya aku LC gitu. Saya percaya mbak. Kalau kalian percaya nggak? LC saya percaya mbaknya LC. Kenapa? Mbak kan cantik. LC itu kan ladies cantik gitu, buset. Kalau saya percaya mbak itu ladies cantik. Kalian ada yang percaya mbak ini LC? Dan dia bilang ini LC dari mulut Rizky sendiri gitu. Lah berarti dia ngomong apa sama Nikmir ya? Kamu tahu yang cewek itu dia LC loh. Kenapa? Ya dia saya sewa waktu karaoke. Pakai gitu ya? Apa yang diomongin Rizky sama Nikmir ini sampai dia tahu ini LC dari mulut Rizky sendiri? Oh, akhirnya ujung-ujungnya si cowok ini minta maaf ya sendiri gitu, tidak bersama adiknya Rizky dan juga si Mbak LC ladies cantik ini ya. Tapi di statementnya kayaknya kalian nyari lawan yang salah gitu. Lawan Nikmir ini, buset, sekeluarga inget nggak? Itu si Kang Semir keluarganya, wah dibawa. Nah, siapa lagi itu yang ini temannya Loli yang di Amerika itu dibilang apa keluarga kera kalau nggak salah, buset. Kera sakti apa kera tumpe nih? Dan kemudian Nikmir ini juga mengungkapkan karakter-karakter masing-masing dari ajudannya Pak Prabowo ya. Yang aneh-aneh tuh, yang nggak macem-macem tuh penglihatan gua yang gua kenal, Teddy sama Agung. Rizky tuh apalagi yang suka live di TikTok 24 jam terus lupa. Tapi kalau Randy Wiku tuh dia bukan kerja sama Pak Prabowo, dia tuh cuman kalau ada acara dia disuruh nyanyi.
itu aja. Yes. Jadi itu deh guys. Jadi kalau dia bilang di sini penglihatannya dia ya yang nggak macam-macam tuh Mayor Teddy gitu sama Agung Rajiv gitu. Ini dia ya, adiknya Rizky, teman adiknya, bapaknya, istri nomor 3, sekarang ajudan-ajudannya di kerjaan. Wih, kena semua nih. Namun ada statement dari Zanzabella yang menjelaskan kemarin kalau kita dengar itu statementnya Yolo Ine yang menjelaskan perkelahian ya di sebuah bar dan pelemparan gelas oleh Rizky itu. Nah, sekarang juga udah dikasih kabar bahwa pelemparan gelas itu dan perkelahian tersebut itu disebabkan oleh cemburunya si Rizky ini terhadap yang diduga adalah mantan pacar Nikita Mirzani, guys. Atau kekasih gelap gitu. Waduh, sepertinya Zanzabella ini lawan yang tepat untuk Nikita Mirzani. Ayo kita dengar bareng-bareng ya, karena Let's Go nyari riset ini, Let's Go harus dengerin dia live dan harus memotong pembicaraan yang penting, nah supaya kita tidak ngantuk dengernya. Nah jadi kita ini udah Let's Go persingkat nih yang penting-penting nih, poin-poin nih dari Zanzabella ini ya. Captionnya di akhir adalah yang pegang gelas wine adalah adiknya Rizky, yang di tengah gua nggak tahu siapa, dan yang laki-laki adalah teman adiknya dari si Rizky. Bahwasannya anak-anak yang ada di sana dan anak dan adiknya Rizky itu bebas sekali kehidupannya memegang gelas wine. Menurut gua itu ingin menyerang dan menggiring opini ya dengan wine, padahal we don't care about that. Yang pertama, dia merasa dijadikan bahan untuk kampanye. Di lain sisi, dia pun mengakui kalau dia tidak sepenting itu di wilayah 02. Pertanyaan gua adalah, emang lu dicintai banget? Emang lu digimanain banget? Emang Rizky yang naksir duluan sama lu? Apa lu duluan yang kebaperan? Karena dari video beredar yang gue lihat kebaperan itu justru si NM. Karena dia kayak yang, ih cinta banget. Terus entah dia setting-setting bilang, lu nggak nelpon siapanya lah, nggak tahu ya. Lu sopan lu sama gue. Kenapa lu nggak manggil gue ibu gitu kan? Iya ibu Rizky. Terus pura-pura keceplosan. Jangan, gue lagi live. Gitu guys. Ini salah satu dugaannya ya, bahwa Nikmir ini yang katanya kecintaan gitu sama ajudannya Pak Prabowo ya gitu. Cerita dia lucu sih. Rizky pernah mengakui kalau dia dipacarin. Iya, gue cari-cari Rizky juga nggak pernah ngaku kok pernah pacaran sama dia. Jadi Rizky apakah memang pernah mengakui bahwa dia punya hubungan khusus dengan Nikmir gitu? Kalau Mbak Zanzabella bilang secari-cari dia nggak ada ya, nggak tahu gitu. Rizky baru tahu bahwa mereka pacaran setelah putus ya. Setelah dibagi-bagi pasti ambiar ya itu. Tepatnya kasus-kasus percintaan yang ambiar gitu. NM itu di sana di wilayah 02 itu nggak bakal kepake karena orang-orang di sana juga pada tahu kalau orang ini nih mulutnya comberan sekali gitu, suka membongkar-bongkar. Nah pada saat itu ada salah satu teman gue yang ada di 02, jadi gue bilang, kenapa sih dia diajak kayak gini framing? Emang nggak takut? Gue bilang gitu. Emang nggak takut nanti ujung-ujungnya dia bongkar lah, dia ini dia itu. Ya, tapi karena alasan-alasan tertentu ya gue nggak tahu lah ya kenapa. Ya, oke lah ya, namanya pada kontestasi siapapun boleh menjadi relawan capres yang manapun ya. Korban pemukulan. Jadi setelah kita ketahui abuse yang dia maksud adalah abuse mental dan fisik. Abuse mentalnya itu adalah ternyata pacaran sama si R ini di rumahnya sampai kamar pribadi harus pakai CCTV. WhatsApp-nya di cloning, di sosial medianya dipantau, begitulah kira-kira ya. Nikmir kan bilang dia kena abuse mental ya. Kenapa? Apa buktinya? Nah, dia bilang bahwa CCTV di rumahnya itu harus banyak. Bahkan di kamar pribadinya, kamar mandi termasuknya. Itu juga harus ada CCTV. Lalu WhatsApp-nya di cloning gitu, di cloning. Jadi dia tahu nih, wah, ini cacat dari siapa aja nih yang masuk nih. Ya. Dari Loli ada nggak nih? Dari Kang Semir nih. Itu harus di cloning ya gitu. Nah, tapi kan ini bertentangan dengan omongannya Mbak Zanzabella. Mbak Zanzabella bilang bahwa Rizky tidak pernah mengatakan bahwa dia berpacaran. Tapi kalau sampai nyuruh-nyuruh CCTV diganti di area-area pribadi, kalau tidak berpacaran, hah? Apa namanya? Gak tahu namanya. Namanya dah berzina. Karena mereka belum kawin ya. Tuh, ngapain taruh CCTV di rumah? Lagi telanjang gimana itu? Namanya berzina itu. Bisa. Statement yang kontradiktif. Mereka ini apa nih kalau bukan pacaran nih? Kenapa nggak tinggal bareng aja? Yang kedua, abuse secara fisik. Abuse secara fisik ini ada pemukulan. Ada pemukulan yang diduga dilakukan oleh RI. Diduga. Ini belum tentu kebenarannya. Yang kedua, yang kepalanya ditoyor katanya. Itu si NM yang ditoyor kan palanya kan. Nah, jadi video dia yang naik motoran. Coba nanti cek, pergi ke Instagram dia, cek videonya. Video dia motoran. Itu kan baru sekitar 4 hari yang lalu, kalau hari ini 4 hari yang lalu dia posting. Jangan lupa nonton video yang dia motoran beserta baca captionnya. Nah, gue punya
gue punya capturean dari TikTok yang naik motor dengan baju yang sama, dia jalan terus bunyi cipokan ya. Saya duga lelaki itu adalah Z. Itu tahun 2023 di bulan 10 kayaknya. Setelah gue cari-cari lagi di bulan 6 2023, ternyata si Z ini bukan sahabat tetapi pacar. Gue nggak tahu itu pacar beneran atau tidak. Sebentar, gue akan menampilkan screenshot tanggal saja ya. Bentar, tunggu. Ini motoran dengan baju yang sama, dengan dia cipokan, bunyinya cipokan, seperti cipokan. Nih, ciumnya lengket pasti. Ini 2023 bulan 10, lihat tanggal 3, ya 2003 lah ya, bulan 10. Tahun, bulan, tanggal gitu ya. Jadi yang dia posting 4 hari yang lalu, motoran dengan caption abuse secara mental di IG-nya sendiri, itu baru 4 hari yang lalu. Tapi sebenarnya video ini sudah video lama. Nah ini deh guys, jadi capturean ya. Dari capturean ini bukan akun aslinya Nikmir ya. Cuman caption dari akun ini mengatakan ciumnya lengket pasti gitu. Ngeteknya tuh Nikmir gitu. Captionnya mungkin yang menyambungkan ada suara kecepak kecipok. Suara gendang bertalu-talu. Pokoknya kecepak gitu. Menurut statementnya Zanzabella itu adalah teman dari Nikita Mirzani yang bernama Z, huruf depannya Z gitu. Dan ternyata kabarnya kata Mbak Zanzabella ya, si Z ini bukan sahabatnya Nikmir, melainkan mantan pacar. Buset, mantan pacar atau tanda kutip masih pacar-pacar gitu. Atau sahabat enak juga dapat cipak-cipok. Terus gue mau punya sahabat bisa cipak-cipok. Nah, siapakah si Z ini? Nah, Let's Go sudah menemukan orang si Z ini. Kalian dengar sampai habis nanti ya. Video itu 2023. Nah, untuk membahas pemukulannya, berarti kan begini ya. Kan kata si konten kreator yang gue nggak akan sebut namanya, dia bilang kan si Rizky sudah dengan mabok datang ke sana, ke apalah bar, nggak ngerti gue ya, datang ke sana udah dalam keadaan mabok, ketemu sama si Z yang ditonjok. Ada rekaman yang diputarkan dengan mereka, gue nggak tahu ini benar apa tidak, tapi bahasanya begini, gue tidak mau lo ada di kehidupan gue lagi, pak, ya kan? Itu yang ditonjok Z, itu yang kenapa dia bilang mukul teman gue. Teman yang dia maksud adalah Z. Z ini adalah mantan pacarnya. Gue nggak tahu mantan pacar beneran atau pakai-pakean, ya kan? Ya, namanya mereka hidupnya Europe sekali ya kan? Nah, begitu ceritanya ya. Jadi memang benar, seperti yang gue bilang, NM ini memang harus dididik, tidak bisa dididik dan tidak pantas menjadi orang yang mendampingi sekelas Rizky. Sekian, gue hidupin komentar lagi. Gokil itu guys. Jadi dia bilang ada rekaman di mana rekamannya katanya si Rizky ini menonjok si Z gitu. Dan kita, Let's Go pas denger ini bingung, siapa si Z? Zainuddin apa? Bagaimana nih? Hayati, kejamnya kau Hayati meninggal karena aku. Siapa Z ini Zainuddin? Nah ternyata Let's Go cari-cari. Nah di statementnya Mbak Yolo Ine itu menceritakan waktu kejadian di bar. Nah si Z ini ternyata ini dia guys, si Z ini guys. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack, atau kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj. Si Rizky ini emang mau ketemu sama sahabatnya si Niki ini gitu loh. Ya namanya Pak Faraj itu. Kita ngobrol lah tuh ya. Kan Mbak Yolo ini mengatakan si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack. Oh berarti Zack ini kan Z ya. Apakah ini yang dimaksud? Nah Mbak Yolo ini juga bilang memang si Rizky ini mau ketemu sama sahabatnya si Niki. Nah memang niatnya si Rizky itu ketemu sama sahabatnya si Niki, si Z ini alias si Zack ini. Nah, berarti kan Let's Go sebagai pengamat media sosial, apa yang terjadi? Nah, Let's Go menduga bahwa si Masri ini atau Rizky ini itu cembokur guys, cembokur sama sahabatnya Nikmir gitu. Di sini namanya Z ini bro. Nah, ternyata begitu toh. Jadi ceritanya si Rizky ini ya itu minta CCTV di mana-mana gitu. WhatsApp-nya di cloning gitu. Kenapa? Karena dia cembokur guys. Cembokur sama orang namanya Z ini. Nah ini masuk akal semua logikanya guys. Gua cembokur nih, gua harus dampingin bapak selalu 24 jam. Tidak bisa ngawasin tiba-tiba ada sahabat cowok datang ke rumah. Nah, gimana gua tahu cara lihatnya? Nah, cara lihatnya lewat CCTV guys. Nah, di kamar itu takutnya bobo sama siapa? Bobo sama guling lah.
Nah itu ternyata guys, dan WhatsAppnya di cloning mungkin juga mau tahu ini cembokur nih sama si Z ini. Bilangnya sahabat-sahabat tapi kok bikin hati tidak tenang gitu, menyambung menjadi satu ternyata ceritanya guys. Jadi setiap cerita itu dari orang yang berbeda itu punya puzzle sendiri. Nah kita sebagai netizen harus mengumpulkan puzzle-puzzle itu. Nah dari yang Let's Go tangkap bahwa si Rizky ini mungkin cembokur ya sama si Z ini. Nah, Nikmir ini mungkin udah bersahabat sama si Z ini, sama si Z ini ya, itu lebih lama daripada kenal sama Rizky dulu. Cewek-cewek kan, ini sahabat aku. Tapi jangan cemburu sama sahabat aku ya. Karena dia tuh ada terus buat aku loh gitu. Dia memang sahabat aku yang paling wow gitu. Dia juga udah punya pasangan kok gitu. Atau dia udah punya istri kok, atau dia boti kok gitu. Tapi kan cowok mungkin kelas Rizky juga mungkin ya, mungkin dia cinta juga sama Nikmir nih, tapi cembokur aja gitu loh. Atau mungkin yang diomongin Zanzabella itu juga benar. Niki mungkin terdahulunya punya hubungan dengan si Z ini, sekarang udah jadi mantan gitu. Mungkin itu juga benar gitu. Oh gitu ternyata guys, ternyata ini masalah, bukan masalah pukul-memukul apa. Dan ternyata pertanyaan kita terjawab, kenapa dilempar gelas kemarin, kenapa berantem, cembokur gitu. Mbak Nikmir, masa nggak peka sih? Itu sih Mas Rizky itu cembokur Mbak Nikmir. No, Mbak Nikmir bilang bahwa si Rizky ini tidak cinta Mbak Nikmir. Nah, itu tanda cinta, cembokur. Salah paham aja ini loh. Nah itu deh guys, gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Masuk akal guys. Oke guys, sebelum kita iklan dulu, terima kasih yang udah berdonasi. Woi, thank you banget nih sobat-sobat Let's Go yang udah berdonasi ya. Pertama, donasi dari Orchid. Wah, 159k gitu. Terima kasih banget ya Bang Orchid. Let's Go yang berani bahas ini dengan sesuai pemikiran netizen. YouTuber lain duduk manis aja, aman, selalu ngakak dengar omongan Let's Go. Iya bener ya, karena kan Let's Go netizen juga. Banyak pertanyaan kita kalau udah kasus itu aneh gitu. Dari Fate Energy Borneo, gokil namanya, keren banget nih Fate Energy Borneo. Hitungan wetonnya perempuan ini udah jelek. Tinggal sinkroninin aja semua yang dikeluar-keluarin. Gimana orang nggak jadi tahu dengan mulut dan kelakuannya. Teman-teman circle-nya speak up pula. Dikata sok tahu. Toh dia juga buka-buka privacy, ngeludruk gitu. Makin dioplas, makin jahanam, wah. Wow, besar. Evi Maulina, wah 50.000, makasih banget ya Mbak Evi Maulina. Udah berdonasi nih. Oh, Mbak Evi Maulina udah berkali-kali nih. Thank you banget nih. Ida Wais Hong Kong ya. Terima kasih banyak nih untuk Mbak Ida ya. Ini juga berkali-kali nih gitu. Makasih ya Mbak Ida ya. Itu dari Tasmakraft gitu. Intinya, kalau NM mau berkaca dengan dirinya sendiri, seharusnya dia maklum dengan sifat anaknya Loli gitu. Sebab bagaimanapun buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Cuman kadang-kadang diambil orang dibawa ke pasar Mbak, jadi jauh dari pohonnya. Dari Patricia, thanks, makasih banget ya Mbak Patricia gitu. Lalu dari Fat Energy Borneo bisa 2 kali, makasih ya Bang, atau Mas, atau Mbak gitu. Hitung-hitung weton Daud Kim, buset, weton lagi coy. Hitung-hitung weton lagi, ternyata orangnya boros dan barbar. Doi bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ndablek sih cuan, si hidupnya semangat terlalu menyala, nggak tidur baginya kayaknya nggak apa-apa, dramanya pun bisa menyenangkan. Mungkin ini ya, biniknya yang nggak kuat. Doi ini versi 7 kali lipatnya Mbak Imbong kalau banding-bandingin weton. Bang atau Mbak Fat Energy Borneo, coba hitung weton Let's Go nih gimana nih? Bisa weton. Guys, kalian yang pengen dihitungin wetonnya nih, coba komen di komentarnya Fat Energy Borneo. Bisa hitung weton loh. Terima kasih guys yang dari Super Thanks YouTube atas donasinya. Dan sekarang dari Saweria itu, dari Alifah. Ya kasihan Nikmir, iya kasihan kita ya miskin. Lalu dari Rio gitu. Semoga YouTube-nya terus berkembang. Greeting dari Italia. Wah, makasih banget Rio dari Italia. Jadi guys, dari sobat-sobat Let's Go yang udah berdonasi, thank you banget teman-teman nih yang udah berdonasi. Kalau kalian mau donasi lewat YouTube, lewat Super Thanks, bisa di komen sebelah kanan. Kalau mau dari Saweria, mulai dari Rp2.000 aja. Siapa tahu bekas jajan cilok kan gitu. Bang, beli cilok 13.000 gitu, kasih duit 15.000, kembalian 2.000. Nah, itu bisa didonasin ke Let's Go. Jadi, itu deh guys tentang kasus kali ini. Menurut kalian gimana guys? Pendapat kalian ya. Apakah kalian setuju dengan Let's Go yang ketika kita sambung-sambungin puzzle-puzzle ini ternyata Mas Rizky cembokur guys? Buset. Kena semua lah kalau udah sama Nikmir ini panjang urusan nih. Dia mode kalem aja panjang urusan. Untung dia nggak mode barbar nih. Kalau mode barbar, wih lebih panjang lagi nih. Coba tulis pendapat kalian di komentar di bawah. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.